Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Hadratal kurma wal fudala, para jemaah salat subuh rahimakumullah, para hadirin hadirat rahimakumullah, yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, kita mulai pagi ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga dengan selalu bersyukur maka janji Allah, la in syakartum la azidannakum, Allah akan memberikan tambahan-tambahan nikmat kepada kita. Allah akan terus menuntun kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Para jemaah yang sangat saya hormati, kita menjalani kehidupan kita ini tidak ada lain. Semua orang hidup ini semuanya akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kehidupan pun yang tidak punya tujuan untuk kembali kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran semuanya itu diceritakan bahwa kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi tujuan kita itu ya kembali kepada Allah semuanya. Tidak ada tujuan yang asli tidak kembali kepada Allah, tidak. Hanya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ini banyak penghalang-penghalang kita untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu tujuan utama hidup. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan rabb, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhan dalam keadaan kita itu radiyatan, kita bahagia. Mardiyatan, kita disambut dengan senang oleh Allah. Kita disambut oleh para malaikat-malaikat Allah dengan senang. Itu tujuan utama dalam hidup. Tidak ada kembalilah kamu kepada selain Allah, tidak. Orang hidup ya ini semuanya berjalan menuju Allah. Tapi di tengah-tengah perjalanan ini kita itu terhalang oleh hawa nafsu kita sendiri. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Di tengah perjalanan hidup kita ini kita mentuhankan hawa nafsu kita. Semua ini mentuhankan hawa nafsu. Kalau tidak tidak ada usaha untuk kembali kepada Allah. Siapapun orang yang berjalan mencari dunia, mencari harta, yaitu mentuhankan nafsu. Orang yang berjalan mencari pangkat, yaitu mentuhankan nafsu. Bahkan seorang ulama pun yang mentuhankan nafsu. Kalau tidak segera sadar dan kembali kepada Allah. Kiai misalnya mentuhankan Allah apa mentuhankan nafsunya. Kadang-kadang bicaranya bagus, tapi agar dia disenangi oleh orang, agar dia disukai oleh orang, agar dia diagungkan dan dimuliakan oleh orang, berarti dia ini mentuhankan nafsunya sendiri. Kalau ini
diteliti dengan lebih dalam lagi. Dia kita itu tafakkur kepada Allah. Makanya tafakkur sa'atan itu berpikir sebentar saja itu khairun, lebih baik daripada ibadah min ibadati sittina sana. Sebentar kita berpikir itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ibadah 60 tahun itu hanya dikalahkan oleh kita berpikir sebentar. Bagaimana kita berusaha di dalam diri kita ini hanya mentuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini menjalani pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengabdikan kepada diri. Jangan mengabdikan kepada kita. Diri kita ini jangan dijadikan segala-galanya oleh. Bagaimana diri kita ini hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu. Orang yang paling bahagia besok ya orang yang seperti ini. Di dalam Al-Quran itu dikatakan faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasir wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Faman utiya kitabahu biyaminihi, barang siapa besok di akhirat itu mendapatkan kitab catatan amalnya biyaminihi, dia terima dengan tangan yang kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali dari tempat hisab itu. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia kembali dengan sangat senang dan bahagia. Dalam pakai ongke begitu. Seperti orang mendapatkan mengambil rapotnya dan di dalam rapotnya nilainya bagus, kemudian dia naik kelas, dia akan pulang dengan bahagia. Hisaban yasir. Lain kita ini mendapatkan hisaban yasir. Hisabnya tidak banyak-banyak besoknya. Hisabnya enggak banyak-banyak. Karena ini yang paling ditakuti, yang paling memberatkan itu adalah di saat kita dikumpulkan di hadapan Allah kemudian kita dihisab pada Allah. Itu pasti. Dan harus yakin 100% yakin, seyakin-yakinnya bahwa ini semua akan terjadi kepada kita. Karena apa? Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu 100% tidak ada sedikit pun la raiba fi, tidak ada sedikit pun keraguan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kita ingin capai itu fasawfa yuhasabu hisaban yasir wa yanqalibu ila ahli masrura, kita keluar dari alam hisab, dari tempat hisab, yanqalibu ila ahli masrura, dia sangat gembira sekali, bahagia sekali pulang. Jadi mau nak anak sekolah gesek, dia mau ke bunga sampai ambil sampai motoran dengan jalan sepeda motor gesek, karena ekspresi dari kebahagiaan. Kita juga akan bahagia besok. Insyaallah kalau kita mendapatkan hisab yasir wa yanqalibu ila ahli. Nah, ini yang ditakuti oleh para ulama. Ada seorang ulama itu namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini seorang wali besar, walinya Allah. Beliau itu langsung ditunjuk oleh Rasulullah kewaliannya. Orang ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah. Yang namanya Uwais. Dia hidup di zaman Rasulullah tapi tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Beliau hidupnya di zaman Nabi dan Islam di zamannya Nabi, tapi tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Tidak pernah, karena kesibukannya dengan merawat orang tuanya. Tapi Nabi itu bersabda begini kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, wahai Umar, wahai Ali, besok-besok setelah saya tiada, setelah saya meninggal,
jika kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka minta doalah kamu kepada dia. Karena dia ini orang yang dicintai oleh Allah. Dia walinya Allah. Apapun yang dia minta itu pasti diberikan, pasti dikabulkan oleh Allah. Tidak ada satupun permintaannya ditolak. Jadi mintalah doa kepada dia. Ini yang disuruh minta doa ini orang hebat. Ya, orang hebat, Umar dan Ali. Afdhalus sahabah itu, afdhalun nas ba'da Rasulillah. Paling utamanya manusia setelah Rasulullah ke belakang. Ini Abu Bakr adalah orang yang Abu Bakar yang paling baik. Summa Umar, kemudian Sayyidina Umar. Ini peringkat tertinggi ini ya, umatnya Nabi ini. Kita ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Umar. Umar ini afdhalun nas ba'da Abu Bakr ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Peringkat keempat itu Sayyidina Ali, orang terbaik. Lah ini oleh Rasulullah disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini ya walinya Allah. Kemudian setelah Umar ini jadi penguasa, Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin, jadi presiden, saking makin. Sayyidina Umar ini tiap ada tamu dari jauh tanya, Afikum Uwais Al-Qarni, apa di desa kalian itu ada orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Tiap tamu yang dari jauh ini ditanya oleh, pernahkah kamu dengar namanya Uwais? Apakah di rumahmu ada orang yang bernama Uwais? Maka kemudian satu saat ada orang menjawab, sampai kau tanya Uwais terus Umar. Uwais ini orang gila. Uwais ini tak pati kena, jejak betul, tak pati beres. Fi aklihi syai'. Berarti akalnya tak pati normal. Sayyidina Umar tanya, kenapa kamu bicara seperti itu? Uwais ini tidak pernah sholat, jarang sholat Jumat. Ini kan jarang sholat Jumat ya, Bu. Uwais ini jarang sholat Jumat. Dia itu kalau makan ya makan sisa-sisanya orang yang dibuang. Sisa makanannya orang yang dibuang. Itu yang sering dimakan oleh Uwais. Jadi Sayyidina Umar aja lo gila. Benar, bukan gila dia itu. Dia itu adalah orang yang takut hisab, dihisab oleh Allah. Orang yang paling takut hisab Allah Ta'ala ini ke Uwais Al-Qarni. Ya akhirnya Sayyidina Umar itu datang kepada Uwais Al-Qarni bersama Sayyidina Ali. Datang ke sana, yang diminta itu tidak minta aneh-aneh kayak kita ya. Kalau kita menemukan orang yang doanya mati kayak itu, insya Allah sebentar ini kan banyak sebentar. Sayyidina Umar yang diminta itu hanya apa? Doakan saya Uwais, semoga saya dosa-dosa saya diampuni oleh Allah. Aneh ke saya kata Sayyidina Umar nih, aku lebih sampean tak kira minta neka neka. Bambang nama orang tua mati kan dah neka. Amantar soki, amantar dok neka. Jika setelah ini boleh, mantar nambah ini boleh kan dah neka kena. Tapi Uwais, Sayyidina Umar tidak yang diminta itu. Doakan saya semoga. Waktu Sayyidina Umar minta doa, Uwais ini menjawab, doakan saya wahai Uwais. Uwais aja jawab, tidak. Sebelum Uwais itu ente. Punten. Kemudian Uwais, Sayyidina Umar mengatakan, saya ini disuruh Rasulullah untuk minta doa kepada Allah. Maka Uwais langsung mau karena mendengar kata-kata Rasulullah. Apa yang ingin sampai apa yang ingin saya doakan kepada Allah untuk sampean. Maka Sayyidina Umar hanya minta semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Lah Uwais ini katanya Sayyidina Umar orang yang takut hisab. Jadi Uwais ini tidak mau apa punya uang itu tidak mau. Punya nasi, punya beras dia tidak mau. Kalau mau apa, kalau dia punya uang misalnya 100.000,
langsung dihapuskan seketika itu juga. Kalau ditanya kenapa, saya takut dihisab oleh Allah. Saya punya uang, kemudian ada orang lain yang saat itu membutuhkan uang. Saya tidak tahu. Saya ini takut ditanyakan oleh Allah. Wes, kamu waktu itu punya uang dan tetanggamu ada yang kelaparan, ada yang membutuhkan uang, tapi kamu tidak tahu. Loh, tidak tahunya saja wes ini sudah takut. Aneh kan? Iki versi nenek katanya. Artinya kita ya harus seperti itu ya kita. Itu hanya salah satu caranya para ulama bagaimana dia itu bisa menghindar dari fasaufa yuhasabu, bisa menjadi fasaufa yuhasabu hisaban yasir. Bagaimana di hadapan Allah kita dihisab dengan hisaban yasir wa yanqalibu ila ahlihi. Ulama tidak semuanya modelnya seperti itu. Ya, ada ulama yang kaya ya banyak, tapi suka bersedekah. Itu pasti cirinya. Cirinya itu. Fa amma man aqqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu. Cirinya. Jadi ciri hidup ini di dalam menjalani hidup yang dua. Kalau tidak bersyukur, ya bersabar. Bersyukur dan bersabar. Ini inti orang hidup. Cara mengelola hatinya, bagaimana dia bisa menjalani salah satu dari dua. Bagaimana? Ya bersyukur. Kalau kita punya. Kalau kita misalnya segala sesuatunya diluaskan oleh Allah, baik diluaskan secara rezeki, diluaskan secara pangkat, punya pangkat yang tinggi, jadi bupati, jadi gubernur, atau jadi pejabat apapun, itu diluaskan. Maka kita harus bersyukur. Cara bersyukur, ia menjalankan apa yang menjadi kewajiban. Nah itu cara bersyukur. Orang yang kaya bersyukurnya dengan banyak sedekah. Fa amma man aqqa wattaqa, yaitu selalu memberi, wattaqa, dan selalu bertakwa kepada Allah. Fa amma man aqqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju surga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Wa amma man bakhila wastaghna, dari orang yang kikir. Orang yang kikir ini orang yang mendewa-dewakan dunia. Ini bahila. Pasti orang yang mendewa-dewakan dunia pasti bahila. Pasti di dalam hatinya ada kekikiran. Emang kenapa saya ini bekerjanya batik tulang kok mau disedekahkan kepada orang? Maka ini namanya mambakhila wastaghna. Dia merasa cukup dengan harta, tidak butuh siapa-siapa. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka jalan menuju neraka dimudahkan oleh. Jadi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Barang siapa besok di akhirat, ya, utiya kitabahu wara'a dhahri, dia menerima catatan amalnya, kitab catatan amalnya, wara'a dhahrihi, dia terima dari belakang. Jadi kalau orang yang hisabnya hisab yasiro itu menerimanya dengan tangan yang kanan. Tapi kalau hisabnya hisab takila, nerimanya itu tidak bisa. Karena apa? Tangan ini dibelenggu besok oleh Allah. Tangannya dibelenggu ke leher tangan kanannya, tangan kirinya ke belakang punggung, sehingga dia menerima catatan amalnya itu dari belakang. Wara'a dhahri. Kalau sudah menerima catatan amal ini dari belakang, fasawfa yad'u thubura.
Maka dia yad'u suburo. Andai kata orang Madura, cek sakit Madura misal, celaka apa, ingat, celaka. Yad'u suburo ini dia selalu mengatakan celaka. Yad'u suburo. Wa yasra sa'ira, dan jalan menuju neraka sa'ir itu sudah dibentangkan itu. Wa yasra sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Mereka jawaban Al-Quran gitu. Dia sekarang bilangnya celaka. Padahal dulu innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu dia hidup di dunia ini berfoya-foya, bersenang-senang. Ini kehidupannya dia. Artinya apa? Artinya dia mentuhankan hawa nafsunya. Mentuhankan hawa nafsu. Jadi mentuhankan hawa nafsu dengan bersyukur itu beda. Bersyukur ini senang kepada Allah. Kita kaya senang kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberi keluasan kepada saya. Maka saya akan menikmati nikmat yang Kau berikan kepada saya. Menikmati nikmat ini bagaimana? Menikmati dengan cara kita menolong orang lain. Dengan cara juga kita merasakan nikmat. Artinya kalau kita punya uang yang banyak, ya makannya itu jangan yang tidak enak-enak. Ya makannya yang enak, biar benar-benar terasa nikmat. Orang kadang-kadang yang punya uang, tapi mau makan emak. Mau makan yang enak-enak itu emak. Lagi tak ada, mau makan. Nah, itu namanya tidak menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya kita nikmati. Kita punya uang, ya makan yang enak, agar syukur kita ini tembus ke langit. Amun ngakan tak nyaman ni kan pas ada reben, alhamdulillah ni, tak pati mantap dia ni, tak pati mantap alhamdulillah. Tapi kalau kita merasakan makan enak misalnya, nah ini alhamdulillah ya Allah, terasa nikmat betul ini. Nah ini namanya bersyukur yang sesungguhnya. Pakaiannya bagus kan, nikmat kan terasa. Malaikat lampi tak malaikat lampi dah muda menanti kesini mau punya lampi sedang larang. Dan sampai ni kan aku lihat tahu dia kan, rasa. Jadi nikmatnya itu terasa. Ya Allah, nikmat Engkau panjenengan, nikmat yang Kau berikan oleh Engkau ini terasa sangat nikmat sekali. Nah, ini bersyukur, tidak mendewakan tapi menikmati syukur Allah. Itu namanya apa? Beribadah kepada Allah. Beda kalau kita mencintai dunia ini dengan secinta-cintanya, itu akan bakhilah, kita itu akan eman untuk memberi kepada orang lain. Kalau kita menikmati, memberi pun kepada orang lain, itu jadi nikmat. Saya baca ya, di kitab hikam ini, orang ini melihat pengemis saja, orang ini tidak boleh Iktirad ini tidak boleh punya perasaan-perasaan yang tidak enak kepada seseorang pengemis. Dulu Imam Junaid Al-Baghdadi, dia ini kalau memberi pengemis itu banyak. Ada orang suka mengemis ke dia, tapi dia kalau beri itu banyak. Satu saat dia itu berkata begini dalam hatinya, orang pengemis ini sehat, Mas. Andai kata dia mau bekerja, mau menjaga diri dari pekerjaan sebagai seorang pengemis, tentu dia akan lebih baik. Berkata begini kan bagus. Lah ini malamnya Imam Junaid Al-Baghdadi ini malas ibadah. Dia cari-cari, kenapa saya malas? Ini kemun kiai, mana kiai malas ibadah ni kisah disebut. Amun tu lebih sampai malas ibadah kan terus tedu dia ni. Ngantuk kah tedu. Lah kalau kiai itu enggak, kok saya ni ngantuk terus.
ada apa? Ada amal apa yang menyebabkan saya malas seperti itu? Imam Junaid Al-Baghdadi ini berpikir, saya seharian itu tidak ada apa-apa, hanya ingat kemudian kerentek hatinya kepada seorang pengemis. Lalu beliau itu dicari pengemis itu, dicari, ingin minta maaf, dicari oleh beliau. Hanya karena iktiraf tadi itu. Andaikan orang ini kan masih sehat, andaikan dia mau bekerja, mau mencari uang dengan cara yang lebih terhormat, akan lebih baik baginya. Ini kata-katanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Cari pengemis itu, dicari sampai ada teman-temannya tanya, kenapa sampai mau cari siapa? Lah ini cari pengemis itu kenapa? Ini teman-temannya banyak yang tahu. Akhirnya mungkin ini punya hati yang tidak baik kepada si pengemis. Akhirnya ketemu dengan si pengemis itu. Lah ternyata pengemis ini karena tepak kewali. Begitu ketemu dengan pengemisnya, si Imam Junaid Al-Baghdadi ini ditegur. Kiai, apa ingin mengulangi kata-kata hatimu kepada saya? Katanya Kiai, katanya si pengemisnya. Enggak, saya sudah tobat dan saya minta maaf. Kemudian si pengemis itu berkata, "Ghafarallahu lakam." Mudah-mudahan Allah mengampuni engkau wahai Kiai. Lah ini iktirad di dalam hati kita itu juga mengganggu kemurnian hati. Jadi kita apapun yang dikerjakan oleh orang, asalkan bukan maksiat, ya kita diam saja, tidak setuju. Usahakan hati kita itu menjaga diri dari iktiraf terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktiraf saja tidak boleh yang seperti itu. Jadi kita bersyukurlah, menikmati, dan kita suka memberi kepada orang lain kalau kita itu diberi keluasan oleh Allah. Tapi kalau kita tidak diberi keluasan oleh Allah, maka bersabarlah. Jadi caranya hanya dua ya. Kalau kita ini hidupnya luas, maka bersyukur kepada Allah. Kalau kita menjalani hidup ini yang selalu kekurangan, maka kita bersabarlah kepada Allah. Hanya ini. Dan disinilah nanti kita akan mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah, yaitu dimasukkan kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubudillaha fir ridha fa illam tastati. Ubudillaha fir ridha, ibadahlah kepada Allah kamu itu dengan senang, dengan bersyukur kepada Allah. Fa illam tastati, kalau kamu tidak bisa, farridho, maka kamu ridho terhadap apa, alama asabaka, terhadap apa yang ada pada diri. Para jemaah rahimakumullah yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang yang yuhasabu hisaban yasir, orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kita tidak akan mengandalkan amal kita kepada Allah, tapi kita lebih mengandalkan harapan kita terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal kita ini tidak ada apa-apanya, tapi justru rahmat Allah yang lebih besar yang diberikan oleh Allah pada kita, dan ampunan Allah juga lebih besar daripada dosa-dosa yang dikerjakan oleh kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sa'idul fid dunya wa sa'idul fil akhirah. Amin. Amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Sabun. Yang tutup bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'min, amma yaqafir mazid. Rabbi faj'alni mutamana wa yatawassu hatta ba'dina. Amin.